Pendidikan calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Aksi nyata, Modul 1,4 Budaya Positif oleh Ari Endang BUDIERTI, ASPD. Adapun Bapak hebat pendamping saya, Bapak Arbain, sebagai fasilitator saya, Bapak Yudi FAHL Eri YAN, sebagai pengajar PRKTK saya. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 6 Tanjung Barat, kemudian para majelis guru yang hadir hari ini. Pada kesempatan ini saya bersyukur melaksanakan kegiatan ini. Kemudian selawat serta salam juga kita kirimkan kepada junjungan besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan presentasi yang kesekian kalinya dalam rangka proses pendidikan saya di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Pada dasarnya budaya positif ini konsepnya langsung kepada kita individu, guru, di lingkungan kita, baik di sekolah maupun di lingkungan kelas. Kemudian budaya positif ini mempunyai peran kepada saya, ya, itu bukan ke siswa, saya sendiri dalam menciptakan budaya positif tersebut. Kemudian saya seorang guru yang baik seharusnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan menerapkan prinsip konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, kemudian pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Intinya, budaya positif ini bisa kita mulai dari motivasi kita, disiplin kita, kemudian penghargaan, kemudian posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas. Kemarin sudah juga Bapak Kepala Sekolah sampaikan pentingnya keyakinan kelas. Nanti ada sedikit informasi tentang keyakinan kelas itu bagaimana. Kemudian penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya segitiga restitusi itu beberapa tindakan yang kita lakukan. Kemudian untuk menciptakan budaya positif tersebut, disiplin positif yang harus kita lakukan pertama yaitu bagaimana cara menerapkan disiplin positif tersebut, yaitu dengan mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Berarti mulai dari diri anak itu sendiri. Anak itu bertanggung jawab tidak untuk menciptakan disiplin positif mereka. Kemudian kesadaran mereka bagaimana, sehingga terciptalah disiplin dalam diri mereka. Kemudian hal yang kedua yaitu untuk menciptakan budaya positif, disiplin positif, kita harus lebih ke arah yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, mengontrol diri itu kalau saya sebagai guru mengontrol diri intinya segala sesuatu yang kita lakukan
Ya, pertama kita tidak dengan mengambil kesimpulan, kita harus memfilter, kita harus menyaring, kita harus melihat sisi positifnya. Makanya kita harus mengontrol diri dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat murid memahami dan menyadari bagaimana motivasi internal, bukan paksaan atau pujian atau dihukum. Sebab kalau termotivasi dalam diri mereka, maka timbullah kesadaran, maka timbullah tanggung jawab, maka timbullah budaya positif itu sendiri. Karena apa? Sekarang kita lebih ke arah menghukum, lebih ke arah memaksa. Kalau kamu tidak mengerjakan, kamu seperti ini. Pada dasarnya itu akan lambat laun akan berubah menjadi motivasi dan tidak lagi menjadi paksaan atau hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia ini beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif itu, yaitu motivasi perilaku manusia. Pertama, kita intinya sebagai guru untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, pada dasarnya kita sekarang di dalam filosofi pendidikan, guru menuntun, bukan menuntut. Arahnya, anak adalah pusat pembelajaran. Intinya, kita tidak menghukum dalam hal segi apapun, tetapi kita menuntun, mengarahkan. Sehingga untuk menciptakan budaya positif tadi, kita menghindari hukuman terhadap peserta didik kita. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, ini harus kita kurangi. Mengapa? Karena kadang kita terpaksa, supaya anak itu mengumpulkan, kita kasih hadiah, kita kasih reward. Pada dasarnya itu membawa positif yang kurang kepada anak kita. Itu motivasi dari dalam, eksternal dan internal ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai percaya diri. Berarti dengan mereka percaya diri, motivasi perilaku manusia untuk menciptakan budaya positif dari dalam diri mereka akan tumbuh sendiri. Berarti kita pengennya anak peserta didik kita tuh percaya diri dengan kemampuan mereka, dengan kreatif mereka, dengan karakter mereka, seperti itu. Kemudian ya, posisi guru. Ya, posisi kita sebagai guru yaitu sebagai posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol ya, itu penghukum itu sebenarnya 2 tuh memberi penghargaan ya. Penghukum, kemudian sebagai teman, kemudian pemantau, kemudian sebagai manajer. Yang kita harapkan itu yaitu posisi guru itu sebagai manajer. Manajer itu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif atau berhasil pada diri murid. Intinya, manajer itu kita guru tidak mengambil kesimpulan atas segala permasalahan yang dihadapi. Mulai. Ya, dari 5 posisi kontrol tadi sebaiknya dan seharusnya guru adalah sebagai manajer. Manajer itu intinya guru tidak menyimpulkan segala sesuatu masalah, tetapi guru sebagai teman untuk menyelesaikan masalah yang siswa kita hadapi. Di sini ada beberapa contoh, nanti akan saya perlihatkan bagaimana caranya siswa itu bertanggung jawab atas masalah yang mereka
hadapi dan guru mampu membantu menyelesaikannya. Seperti itulah, tidak menghukum, kemudian tidak juga ada 5 tadi posisi kontrol, tidak menghukum, kemudian tidak memantau, ataupun sebagai teman. Sebagai teman ini posisinya kita lihat keadaannya. Tidak semua siswa itu bisa kita tempatkan sebagai teman. Belum tentu anak SMP sama kita perlakukan dengan anak SMA, anak SMA sama dengan anak SD. Tetapi kalau posisi sebagai manajer itu menyeluruh. Posisi kita sebagai guru dimanapun bisa ditempatkan dalam menyelesaikan masalah yang anak kita hadapi. Kemudian, ya, ini untuk menimbulkan budaya positif tadi, selain 5 posisi kontrol, juga keyakinan kelas harus kita terapkan. Bapak Ibu, proses menerapkan keyakinan kelas itu pada dasarnya sebaiknya kita lakukan sebelum kegiatan pembelajaran kita lakukan, misalnya di awal semester. Kemudian keyakinan kelas ini dasarnya dari peraturan kelas. Keyakinan kelas ini lebih ke arah bahasa yang universal, bahasa yang lebih melekat kepada anak. Kalau peraturan kelas itu misalnya kelas Pak Dedi tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat, peraturan kelasnya. Tapi keyakinan kelas kita harus kita sepakati, anak-anak di semester ini keyakinan kelas kita apa yang ingin kalian terapkan. Bu, kelas kita harus bersih. Bu, selama 5 menit harus seperti ini. Jadi kesepakatan mereka harus kita satukan. Jadi kita buat kesimpulannya dengan bahasa yang universal. Bukan jangan, tetapi jagalah kebersihan. Bahasanya lebih ke pendekatan. Misalnya tidak boleh terlambat, datang tepat waktu. Itu bahasanya. Kalau peraturan kan tidak boleh terlambat, atau jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan lebih ke hukuman. Tetapi kalau keyakinan kelas tidak boleh terlambat tuh kita ganti dengan bahasanya datang tepat waktu. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti bahasanya jagalah kebersihan. Seperti itulah maksudnya dari bahasa yang atau pernyataan yang universal. Intinya kesepakatan kelas ini pada dasarnya seluruh guru dan anggota kelas harus memiliki kesepakatan kelas. Bisa saja dengan Bu Despi beda kesepakatannya, dengan saya beda. Dan secara umum dengan wali kelas itu akan lebih menuntut. Kesepakatan kelas kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak, lebih mengingatkan kita lagi. Itu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita, kemudian di kelas kita. Kemudian untuk menumbuhkan budaya positif ini ada segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ya, di sini guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Ada 3. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebab budaya positif ini harus mengarah kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah kita bahas kemarin. Ada 3, Tuh Handayani, Ingan Suntolodo, Ibnu Madio Mangkukasut. Guru sebagai contoh, guru sebagai penyemangat, dan guru sebagai pendukung. Dan nilai-nilai serta peran-peran guru di sekolah, juga visi kita bagaimana terhadap siswa. Kemudian di sini saya mengingatkan kembali bahwa untuk menciptakan budaya positif kita harus berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidup keyakinan
kodrat yang ada pada murid. Sedangkan nilai-nilainya yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai, di antaranya yaitu kreatif, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Intinya, 5 nilai ini harus kita miliki. Berpihak pada murid, berarti murid adalah sumber atau pusat pembelajaran kita. Bukan kita lagi guru. Kemudian kreatif, guru juga harus kreatif dalam segi apapun, dalam segi model pembelajaran, media pembelajaran, penyampaian pembelajaran dan sebagainya. Kemudian mandiri yaitu menuntut anak bagaimana mereka bertanggung jawab dan mandiri terhadap apa yang akan mereka lakukan. Reflektif berarti kita merefleksikan diri kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa yang harus diperbaiki. Kolaboratif, kita Bapak Ibu harus berkolaboratif. Saya harus bekerja sama dengan Pak Razi, guru multimedia, dengan Bu Elna, berarti itu berkolaboratif, saling membutuhkan. Inovasi, ya kita harus intinya memiliki pemikiran, memiliki ide dan sebagainya. Kemudian budaya positif dapat terwujud untuk mendorong kolaborasi antara sesama warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Ini ruangnya lebih besar lagi. Sudah keyakinan kelas, berarti setiap kelas punya keyakinan masing-masing. Sudah itu keyakinan sekolah kita. Keyakinan sekolah kita dasarnya dari peraturan sekolah. Intinya ya seperti tadi, kita tidak boleh terlambat. Berarti datang tepat waktu jam 7.30. Nah, itu keyakinan sekolah. Di roster sudah ada dibuat seperti itu Bapak Ibu ya. Lebih luas lagi bentuknya. Kemudian visi saya salah satunya yaitu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi saya, terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid. Untuk mewujudkan fungsi guru penggerak ini yaitu saya melakukan perubahan prakasa, perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Refleksinya yaitu ini pemahaman saya sejauh mana pemahaman tentang konsep yang telah saya lakukan. Ya sejauh ini banyak hal yang menarik. Ya intinya banyak menarik. Sebelumnya saya banyak yang tidak tahu. Setelah mempelajari ini banyak hal menarik yang saya tahu. Kemudian saya juga memahami konsep budaya positif. Kemudian bagaimana menghukum, bagaimana posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan apa itu segitiga restitusi. Kemudian mudah-mudahan ini bisa diterapkan Bapak Ibu ya, walaupun ilmunya mungkin secara umum. Kemudian hal yang menarik saya pelajari di sini yaitu motivasi perilaku manusia. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Kenapa? Mereka berpikir kalau ada reward, kalau ada hadiah, baru mereka bekerja. Berarti tidak ada kesadaran, tidak ada tanggung jawab. Makanya posisi memberikan penghargaan itu pada dasarnya tidak berdampak baik. Setelah saya mempelajari ini, kemudian perubahan apa yang saya lakukan atau yang saya ciptakan, ya saya merasa posisi kontrol itu penting, terutama sebagai manajer. Jadi saya juga harus belajar bagaimana posisi sebagai manajer itu dan menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Apakah yang pernah Anda alami penerapan ini? Ya penerapan konsep positif ini. Ya saya pernah menangani siswa yang terlambat masuk dan siswa yang berkelahi. Langkah-langkah menyelesaikan segitiga restitusinya dengan videonya Bapak Ibu. Kemudian perasaan saya ini sangat senang sekali, sangat termotivasi sekali, dan saya juga mengetahui nilai-nilai positif yang baik.
Kemudian ini juga saya mengetahui motivasi internal anak, kemudian budaya positif anak dan nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki. Yang harus diperbaiki yaitu posisi guru sebagai manajer. Kemudian juga setelah mempelajari budaya positif ini, saya juga berpijak dari 5 posisi kontrol tadi. Sebelumnya saya juga belum mengetahui, banyak sedikit saya masih bersifat sebagai penghukum. Kemudian ya hanya ini mungkin yang bisa saya terangkan sedikit, Bapak Ibu. Mungkin ada tontonan sedikit tentang budaya segitiga restitusinya. Ini boleh dilihat. Ini kasus 2 anak yang lagi berkelahi di kelas. Iya. Kurang kuat dulu. Ini masalahnya 2 siswa yang berkelahi, kita panggil ke kantor untuk menyelesaikannya. Kapan kejadian? Ya, dalam Bulan ini. iya. Ya, intinya Bapak Ibu, setiap masalah siswa kita selesaikan bersama, posisi kita sebagai manajer, yakni bukan penghukum. Berarti kita menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama dengan saling menghargai. Ya.
Ya, oke. Itu sekedar video singkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi budaya positif, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya minta tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah sedikit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang pendengar yang hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada acara ini saya hormati. Terima kasih Mas Jaja. Jadi tadi sudah kita saksikan bersama-sama, yaitu judul yang disampaikan poinnya tadi adalah budaya positif. Kalau salah budaya positif. Budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan memang sebenarnya budaya dulu sudah ada, cuma kadang mungkin sudah terlupakan. Nah, jadi pada saat kita kuliah dulu sudah disampaikan juga bahwa kita harus menggunakan kata-kata yang positif juga. Jadi kalau kita marahi anak harus yang positif, tidak boleh dengan kata larangan. Nah, kan gitu, tidak boleh dengan larangan. Jadi dengan bahasa positif dirubah, jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, kita jangan buanglah sampah pada tempatnya, misalkan seperti itu. Jadi kalau anak kita lagi nakal, lagi minta jajan dan sebagainya, jadi jangan bilang jangan. Nah, nanti kalau kamu beli es, pilek, nah jangan. Jadi jangan beli es. Nah, jadi nanti kalau beli es bisa pilek. Jadi kalau berpikir, jadi bahasa-bahasa itu dialihkan dan budaya positif. Kalau kata orang dulu bisa dikatakan dalam pikiran yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Jadi kalau pikirannya baik, hasilnya baik. Nah, kayak gitu. Kalau pikiran sudah tidak baik, ya gitu. Nah, memang kita sebagai guru hidup sekarang itu memang tadi sebagai manajer dan sebagainya. Kemudian kita harus bisa memanusiakan manusia. Siswa itu sudah manusia, gitu ya. Tetapi kita bagaimana memanusiakan yang menjadikan manusia yang seutuhnya itu memang yang agak susah. Jadi memanusiakan manusia. Kemudian kalau istilah dengan bahasa sekarang itu dengan bahasa itu learning by doing. Jadi belajar sambil melakukan. Nah, contoh seperti kelima ini kan dia belajar ini, tapi saya melakukan. Nah, saya melakukan. Jadi belajar sambil melakukan. Apapun kegiatan harus dilakukan. Nah, sebagai guru yang masa kini tidak ada lagi istilahnya dulu catat buku sampai habis ya, CBSA catat buku sampai habis, tidak ada lagi. Jadi kita sedikit mungkin membuka 5 menit atau 5 menit sebisa untuk kita inti. Kegiatan inti itu langsung anak dengan kalau sekarang mungkin PBL dengan PJBL ya, project based learning. Ada project, ada tugas, ada penugasan, dengan juga misalnya anak dihadapkan masalah dan anak disuruh menyelesaikan masalah. Bukan kita yang menyelesaikan masalah. Jadi guru hanya menyimpulkan nanti, disimpulkan bersama-sama, moderator ya. Jadi memang dalam istilah-istilah sekarang ini dengan ada guru penggerak, ada mungkin guru-guru misalnya sekarang ini guru-guru merdeka. Nah, yang perlu juga kita pahami juga kurikulum merdeka ini larinya kemana? Bukan kita belajar suka anak-anak enggak. Jadi intinya anak diarahkan memilih sesuai dengan keinginan masing-masing, sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Nah, harapannya apa? Anak menggali potensi masing-masing dan dengan harapan nantinya siswa itu semuanya pandai. Semuanya pintar. Di mana pintarnya? Di bidangnya masing-masing. Gitu. Ada yang hobi olahraga disuruh belajar di IPAS mungkin sulit. Nah, suruh olahraga. Tentunya olahraga. Intinya gitu. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang misalnya bodoh kata orang istilah sekarang. Semuanya pintar. Tetapi pintarnya itu di bidang masing-masing. Memang ada yang orang manusia multi talenta, ya kan? Semuanya bisa. IPA oke, fisika apa istilahnya, ilmu sosial oke,
jalannya oke, menyanyi bagus, olahraga bagus, nah itu kan tapi jarang anak yang multi talenta. Jadi intinya setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Nah disitulah kita sebagai manajer tadi bisa. Nah tadi dicoba juga menyelesaikan masalah anak bertengkar. Gitu. Sebenarnya anak bertengkar itu karena mungkin ada kesalahpahaman kan ya, miskomunikasi salah paham. Yang satu maunya begini, satu maunya begini. Nah untuk menyelesaikan harus ada orang ketiga sebagai penyeimbang. Nah, kalau masih berdua, tambah ribut, saling menyalahkan. Itu ada yang menengah. Nah, jadi mungkin bisa dipegang. Terima kasih dan mudah-mudahan dengan budaya positif ini kita anak-anak kita ini juga nanti mereka anak yang memang berjiwa positif, perbuatannya positif, semuanya bergerak positif. Itu saja tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas tanggapannya, sangat memberi masukan sekali. Saya tutup, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton video aksi nyata saya.